أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وكرم وأعظم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين آمين آمين يا مجيب السائلين حمدا عن حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد يا معبود كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kehadiran-Mu atas semua karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Di sore hari ini kami dapat hadir dalam acara penyerahan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penunjukan pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Seraya berharap semoga rahmat, petunjuk dan ridho-Mu senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Allahumma ya Allah ya Malikal Mulki tu'til mulka man tasha. Duhai Allah, kami semua adalah milik dan kepadamu kami akan kembali. Engkau lah pemilik dan pemberi kekuasaan. Hari ini telah Engkau pilih dan Engkau berikan kepercayaan dan amanah kepada Bapak Jarod Saiful Hidayat yang akan diserahkan tugas menjadi pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Karenanya duhai Allah, berikanlah kepada Bapak Jarod Saiful Hidayat kekuatan lahir dan batin, kemudahan dan kelancaran, perlindungan dan keselamatan, keteguhan hati, kemantapan iman, kesabaran yang luas agar dapat melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan Jakarta yang lebih baik dan lebih melayani. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan guru-guru kami. Panjangkan umur kami agar kami dapat terus mengabdi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya penyerahan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pelaksanaan tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mohon untuk menyerahkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pelaksanaan tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pak, ya turunin aja Pak. Jangan ngomongin orang Pak. Terima kasih. Dan dilanjutkan dengan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang terhormat Bapak Cahyokumolo. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Saudara PLT Gubernur DKI, yang saya hormati Saudara Sekjen, Saudara Dirjen dan Eselon 2 Kemendagri yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Saudara Ketua DPRD DKI dan segenap para anggota DPRD yang hadir. Yang saya hormati Saudara Sekda dan segenap SKPD DKI, teman-teman bekas sekalian hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas ridhonya pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan singkat penyerahan tugas PLT Gubernur DKI kepada Saudara Jarod Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI. Semata
untuk tidak ada kekosongan pemerintahan dan pengambilan keputusan politik pembangunan yang ada di DKI. Karena surat keputusan tidak ada yang istilahnya SK Watum, yang ada adalah SK Belur. Ini adalah kreatif. Lalu sekalian yang terhormati, izinkan saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hal pada kesempatan ini. Kita pada pagi hari tadi mengikuti persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Utara, di mana fakta persidangan yang sudah kita ketahui bersama, ada alternatif dakwaan, yaitu pasal 156 KUHP maksimal 5 tahun atau pasal 156 KUHP maksimal 4 tahun. Kemudian tuntutan jaksa 1 tahun pidana penjara dan 2 tahun hukuman percobaan antara dakwaan dan tuntutan jaksa tidak. Kemudian vonis hakim memutuskan 2 tahun penjara. Ini masuk kategori pidana umum dan status terdakwa kita. Tidak akan untuk mengulas kembali. Dari dasar fakta persidangan, vonis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, langkah-langkah pemerintah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Dalam hal ini, pemerintah pusat akan menugaskan kepada saudara wakil gubernur DKI sebagai pelaksana tugas gubernur DKI. Itu pertanyaan sampai kapan? Ada upaya hukum dan saudara Basuki Cahayapurnama untuk banding sampai keputusan hukum tetap banding, atau sampai berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur pada bulan Oktober pada saat serah terima jabatan kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pilkada serentak khusus di DKI. Dalam rangka proses tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Mei 2017, pemerintah dalam hal Kemendagri hari ini sudah menyurati surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bisa mendapatkan salinan resmi putusan terkait pasal KUHP yang digunakan oleh hakim dalam penetapan putusan dan perintah tindak lanjut putusan tersebut. Dalam hal ini, berdasarkan salinan putusan pengadilan tersebut, pemerintah akan mengambil langkah untuk proses pemberhentian sementara saudara Basuki Cahayapurnama. Dasar yang akan Kemendagri sampaikan kepada Bapak Presiden, karena ini menyangkut kepres, harus kami dapatkan resmi salinan dari Pengadilan Negeri, bukan dari media, bukan dari televisi, sebagai dasar acuannya. Ibu sekalian, dengan mempertimbangkan hal-hal tadi, maka hari ini juga, sore ini juga, yang tadi pada saat saya konferensi pers di Kemendagri, ditanya oleh teman-teman wartawan, kapan PLT itu akan diserahkan ke Bakum? Ya tunggu dulu. Nah, saya nggak tahu kalau ternyata jam itu juga Pak Ahok sudah ada proses tahanan. Nah, setelah tadi selesai, kemudian saya menugaskan kepada Pak Sekjen dan Pak Dirjen
untuk segera membuat surat penugasan sebagaimana ketentuan undang-undang yang ada, yaitu masalah penugasan wakil gubernur DKI selaku pelaksana tugas gubernur DKI tertanggal 9 Mei. Dengan dasar Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat beberapa pengaturan sebagai berikut. Pada ketentuan pasal 65 ayat 3 menyatakan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Pada ketentuan pasal 66 ayat 1 huruf C menyatakan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, di mana wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah sebagaimana ketentuan pada pasal 65 ayat 3. Karena saudara gubernur diberhentikan sementara sambil menunggu upaya hukum banding yang berkekuatan hukum tetap. Terkait hal tersebut di atas, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta agar melaksanakan tugas dan wewenang selaku pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Demikian untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya ditandatangani oleh Cahyokumolo Menteri Dalam Negeri yang tentu saja disampaikan kepada yang terhormat Bapak Presiden sebagai laporan, Bapak Wakil Presiden sebagai laporan, Menteri Koordinator Polhukam, Menteri Sekretaris Negara, Wakil Gubernur DKI, Ketua DPRD DKI, Forkompinda DKI. Ini tata cara urutan yang kami tempuh sebagaimana undang-undang yang ada supaya tidak ada kekosongan pengambilan keputusan yang ada di daerah. Siapa tahu nanti malam ada rapat DPRD sehingga saudara wakil gubernur bisa mewakili bagaimana. Harapan kami pada masa bagus bagi PLT, Bapak Jarod didukung oleh Bapak Sekda dengan seluruh perangkat pemerintah daerah, bermitra dengan DPRD DKI dan forum pimpinan daerah, berkomunikasi, berdialog dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dalam setiap pengambilan proses keputusan politik pembangunan, serta dalam upaya menyelaraskan jangan sampai terputus program-program strategis pemerintah pusat di DKI yang harus terlaksana terjadwal dengan baik bagaimana arahan Bapak Jokowi memastikan pelaksanaan program prioritas daerah dan program strategis nasional yang ada di daerah khusus Ibu Kota. Saya kira ini singkat hal yang kami sampaikan. Kami juga sudah membuat surat resmi kepada saudara gubernur, saudara Basuki Cahayapurnama, adanya rangkaian acara pada hari ini dan juga penunjukan saudara gubernur sebagai PLT. Selamat bertugas. Kami titipkan pada saudara Sekda dan semua SKPD, saudara forum daerah, ketua DPRD untuk terus melaksanakan pemerintahan, memastikan pemerintahan dan pelaksanaan program-program pembangunan berjalan dengan baik sampai keputusan hukum tetap bagi upaya hukum saudara gubernur atau sampai masa berakhirnya jabatan gubernur bulan Oktober. Pada kesempatan tadi kami sampaikan bahwa hari Jumat besok akan diadakan pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak tahap pertama, yaitu Gubernur Papua Barat, Gubernur Gorontalo, Gubernur Sulawesi Barat,
Gubernur Banten, Gubernur Bangka Belitung dan wakilnya, serta wakil Gubernur Provinsi Riau pada tanggal 12. Kemudian tahap kedua nanti ada pelantikan Gubernur Aceh pada bulan Juli, dan yang terakhir tahap ketiga pelantikan Gubernur DKI pada bulan Oktober tahun 2017. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah DKI, Forkombinda, teman-teman pers yang ada, yang telah mampu mengamankan dan melaksanakan dengan tertib, dengan aman pilkada, baik tahap pertama dan tahap kedua di DKI ini dengan aman, sehingga masyarakat DKI yang punya hak pilih mampu melaksanakan tugas politiknya, memilih calon kepala daerah hasil pilkada serentak. Demikian sambutan singkat yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, demikian langsung rangkaian acara kita pada sore hari ini. Atas perhatian dan kehadiran yang kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di patching.